Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang membuat dan memilih pesan di Inject Print. Jadi dalam video ini saya akan membuat tentang cara membuat pesan dan memilih pesan yang telah kita buat untuk dicetak dalam media. Nah, dalam video ini kita menggunakan mesin cetak bernama Bestcode ya. Nah, oke, untuk langkah yang pertama yaitu yang pasti kita nyalakan dulu alatnya, dan tampilan awal alatnya adalah seperti yang tadi ini ya, tampilan awalnya. Nah, kemudian setelah kita nyalakan, kita buat pesan baru. Nah, kita buat pesan baru ya dengan cara klik new ini. Nah, mungkin saya jelaskan dulu antarmukanya ya. Ini adalah antarmuka menu utama ya, atau main menu. Nah, ini di sini ada kolom, ini namanya kolom untuk file yang akan di printing ya. Nama kolom pesan, nama pesan yang akan di print. Nah, nama pesannya ini kebetulan ini bernama Bestcode. Nama pesannya ini bisa kita rubah-rubah namanya sesuai nama kita. Nah, kemudian yang di kolom bawahnya ini adalah isi pesannya. Jadi kalau ini nama pesan, ini isi pesannya. Nah, isi pesannya kemudian kebetulan BC Gen 2 seperti ini ya. Kemudian yang ini ada edit untuk mengedit pesan, kemudian ini untuk memasukkan password atau untuk menuju ke menu, intinya untuk memasukkan password dan user ya, menuju ke user. Ini bantuan, ini untuk mencetak, ini untuk indikator makeup, dan ini untuk indikator tinta, ini untuk cetak jet print ya. Terus ini untuk stop inject print, kemudian ini untuk menu message atau pesan, untuk menu mengedit pesan dan lain-lain. Dan ini untuk mengadjust atau menambahkan parameter cetakan ya. Jadi parameter cetakan, kemudian ini untuk menu membersihkan, kemudian ini untuk menu pengaturan yang lain, dan ini mungkin untuk pengaturan yang lainnya ya. Untuk kedua ini kayaknya untuk maintenance ya, ini saya jarang mengutak-atik ini. Nah, kita akan fokus ke membuat pesannya dulu ya, kembali lagi ke fokus ke membuat pesannya. Nah, setelah kita buat pesan ya, kita klik new, ini tampilan akan berubah menjadi seperti ini ya. Ini adalah kolom untuk memasukkan nama pesan ya. Ingat ya, nama pesan, bukan isi pesan, makanya message name, karena ini adalah kolom untuk nama pesan. Nah, kemudian setelah tampilan seperti ini, kita tuliskan pesannya. Nah, ini kebetulan saya tulis tes ya, ditulis tes. Kemudian setelah ditulis nama pesannya, kita tekan confirm ya. Kemudian tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini adalah tampilan memilih jenis pesan yang akan kita masukkan. Dalam satu pesan kita bisa memilih satu atau beberapa jenis pesan. Namun dalam praktek ini kita hanya akan praktek text fill, yaitu teks yang statis. Jadi dalam satu pesan kita bisa memasukkan beberapa jenis pesan yang akan diedit di editor ya. Nah, namun dalam praktek ini kita hanya mempraktekkan jenis satu pesan saja, yaitu text fill atau teks statis. Nah, ini ada autocode, mungkin saya jelaskan ya. Yang ini autocode ini untuk
mengisikan pesan secara otomatis ya, otomatis berdasarkan tanggal, otomatis berdasarkan jam, tahun, dan lain-lain. Dan ini user define ini otomatis berdasarkan penggunanya ya. Kemudian yang block file ini saya lupa ya, saya lanjutkan yang ini untuk mencetak gambar. Jadi selain teks ini juga bisa mencetak gambar. Kemudian yang ini barcode, ini bisa kita gunakan untuk cetak barcode, dan barcode itu kita harus sambungkan ke alat barcode-nya. Kita sambungkan ya. Nah, kita akan lanjut ya. Setelah kita pilih pesan teks statis ya, tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini adalah namanya tampilan editor pesan. Lewat editor ini kita bisa mengubah font, setting tulisan, atau membuat tulisan baru. Kita sekarang berada jenis pesan teks statis. Sebenarnya kita bisa menambahkan pesan teks statis lainnya dalam satu editor. Jadi dalam satu editor bisa berisi beberapa pesan, baik itu teks statis atau lainnya. Namun dalam praktek ini kita hanya mempraktekkan satu jenis, yaitu yang bertipe statis. Nah, jadi kita sebenarnya dalam satu teks editor ini kita bisa memasukkan beberapa jenis isi pesan ya, baik itu isi pesan statis atau yang otomatis, atau yang otomatis berdasarkan tanggal, atau otomatis berdasarkan pengguna, bahkan sampai gambar pun bisa kita masukkan ke sini ya, bahkan yang gambar ya. Nah, namun dalam praktek kali ini saya hanya akan mempraktekkan tentang membuat teks statis, tidak lebih dari itu. Oke, kita akan lanjut ya. Setelah kita ketikkan pesan, dalam praktek ini kita tulis tes ya. Jadi nama pesannya tes, isinya juga tes. Lalu setelah kita klik save ya, ini saya salah ketik ya, kita klik save. Nah, kita klik save. Setelah kita tulis tes ini, kita klik save. Nah, kemudian tampilan akan berubah menjadi ini. Nah, ini adalah daftar pesan, tampilan daftar pesan yang sudah kita tulis. Nah, ini adalah tampilan daftar pesan yang sudah kita tulis. Kebetulan di sini ada pesan bernama bestcode. Di sini juga ada pesan bernama bestcode auto, dan ini adalah pesan yang baru saja kita buat. Nah, kita akan memilih pesan ya. Kita akan memilih pesan setelah ada tampilan yang ini tadi ya. Kita akan memilih pesan. Nah, karena kita ingin mencetak yang hasil tes tadi, kita pilih pesan tes, kemudian klik select. Ini kita harus memilih pesan yang kita print dengan cara klik nama pesan lalu klik select. Nah, jadi klik ini sampai muncul biru di sini ya, kemudian klik select. Nah, kemudian setelah itu tampilan akan berubah menjadi tampilan home screen ya, tampilan menu utama ya. Nah, tampilan menu utama ini sebenarnya masih belum ready ya, belum siap untuk di print. Ini hanya menampilkan ini saja, tampilannya berubah menjadi tes, dan file nama message-nya berubah menjadi tes juga. Lihat di awal tadi kan namanya masih bestcode ya, ini ya masih bestcode dan isinya ini. Karena kita sudah memilih pesan yang tes tadi, maka tampilan awalnya berubah menjadi ini ya. Nah, berubah ya menjadi ini ya. Nah,
ini belum siap ready, meskipun sudah muncul tampilan preview dan tampilan namanya, ini belum ready. Kita harus tekan ready ini sampai muncul ready seperti ini, lalu kita klik on. Nah, sebelum melakukan pencetakan kita harus menekan tombol ready sehingga status berubah menjadi ready. Ini kebetulan sudah ditekan ya. Aslinya ini tidak ada tulisan ready-nya. Kalau ditekan ready, ini akan ada ready-nya. Kemudian setelah status ready, ini menandakan cat sudah siap digunakan untuk mengeprint. Nah, selain itu ada lagi, kita harus mengklik print on. Nah, ini kebetulan sudah ready print on ya. Print on ini berfungsi untuk membelokkan cat agar bisa mencetak isi pesan di media ya. Jadi untuk yang belum tahu cara kerjanya inkjet print itu seperti ini. Saya tampilkan di sini ya. Nah, seperti ini. Untuk yang belum tahu. Nah, ini namanya jet ya. Namanya unit jet ya. Ketika jet ini diaktifkan, maka tinta akan mengalir dari sini ke sini, kemudian diterima oleh cutter dan kembali lagi sini, kemudian dialirkan lagi ke sini, seterusnya seperti itu ya. Nah, ini namanya mengaktifkan jet. Jadi syarat utama untuk mengeprint kita harus mengaktifkan jet. Kemudian yang kedua, kita harus mengaktifkan ini deflect voltage atau ini ya, pembelok ya. Jadi meskipun cat aktif, tapi kalau ininya tidak kita tekan, maka ini tidak akan membelokkan menjadi nama seperti ini. Jadi masih belum siap digunakan untuk menulis jika ini tidak kita klik. Ketika sudah diklik, tampilan akan menjadi seperti ini dan ini sudah siap digunakan untuk print. Oke, mungkin itu saja video singkat yang bisa saya buat tentang membuat dan memilih pesan di inkjet print merek Bestcode ya. Ini ada yang menyebut inkjet print, ada juga yang menyebut sebagai label ya, mesin label kayaknya. Saya lupa. Kalau saya sendiri menyebutnya sebagai inkjet print. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penulisan, atau mungkin ada penjelasan yang membingungkan. Saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.